Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 052010666. Saya dari Prodi Teknik Kimia, dan saya dari kelas PMSC. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi pekan 11 mengenai regresi linear. Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu ya, apa itu regresi linear. Oke, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah, regresi linear itu sendiri adalah sebuah pendekatan hubungan antara variabel terikat X dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut Y. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke soal. Di sini ada soal dari 11.1 sampai 11.13 yang ada di buku Walpole. Nah, kita langsung masuk saja ya ke soal 11.1. Study was construction at Virginia Tech to determine if central static arm strength measure have an influence on the dynamic lift. Nah, jadi inti dari soal tersebut adalah sebuah penelitian di Virginia tentang ukuran kekuatan dengan statis dan pengaruhnya terhadap pengangkatan dinamis. Nah, ini dilakukan tes angkat berat di atas kepala, dan juga di sini kita mempunyai variabel. Di sini ada variabel X dan juga ada variabel Y. Untuk variabel X sendiri itu adalah kekuatan lengan, dan variabel Y itu adalah angkat dinamis. Dan juga kita mempunyai jumlah atau N-nya itu adalah 25. Nah, di sini ada soalnya, yaitu yang A itu kita disuruh mencari estimat B0 dan B1-nya. Dan juga di sini ada estimat untuk Y prediksi 30-nya. Jadi 30-nya juga kita plot residualnya. Oke. Kita masuk ke Excel. Nah, di sini saya telah mempunyai data-datanya. Tadi sudah saya pindahkan ya untuk variabel X dan Y-nya ke dalam Excel ini. Nah, untuk bagaimana cara kita mencari dari analisis regresi tersebut, untuk menggunakan Excel, kita bisa memakai fitur data. Di sini kita punya ada fitur data analisis, kita klik, dan kita cari regression, dan kita klik OK. Setelah itu, kita masukkan tadi variabelnya. Nah, seperti ini ya. Dan kita centang residual plot, line fit plot. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Nanti dia akan muncul datanya seperti ini. Karena saya sudah memiliki datanya tadi, jadi kita langsung masuk saja ke soalnya. Tadi sudah saya masukkan variabel X dan juga variabel Y. Nah, setelah itu di sini kita mendapatkan yaitu B0 dan juga B1-nya. Jadi interceptnya ini sebagai B0 dan juga X variabel 1 ini sebagai B1. Kita dapatkan B0-nya itu 64,529 dan juga B1-nya itu 0,56. 0,56089 sekian-sekian. Nah, setelah itu kita dapatkan juga ini Y prediksinya dan juga nilai residualnya. Jadi ini adalah residual output-nya. Tadi berdasarkan observasinya itu ada 25 data ya, datanya nih. Observation-nya ada 25 data. Dan di sini ada Y prediksinya itu didapatkan dari B0 ditambah B1X. Jadi rumus Y prediksinya ini adalah B0 ditambah B1 dikalikan dengan X. Nah, untuk tadi itu, berarti kalau untuk kita masukkan ke dalam, kita cari ya prediksinya, tinggal kita masukkan saja, misalnya tadi B0-nya 64,529 ditambah dengan 0,5608. Nah, terus kita kalikan dengan X. Nah, X-nya ini tadi adalah yang di sini. X dari sini. Jadi kita masukkan X-nya satu-satu, dan kita dapatkan Y prediksinya seperti ini. Dan juga untuk residual itu didapatkan dari Y, residual ini adalah Y error. Jadi Y error ini didapatkan dari Y tadi dikurang dengan Y estimasinya atau Y prediksinya. Y, jadi Y yang ini dikurang dengan Y prediksinya. Nah, dikurang dengan ini. Jadi satu-satu kita cari, didapatkan Y errornya atau residualnya seperti ini. Dari data ke-1 sampai data ke-25. Setelah itu di soal tadi kita disuruh mencari Y30.
Jadi tinggal kita masukkan saja, tadi ini B0 ditambah B1, kita kali dengan X-nya, karena kita mencarinya 30, jadi kita ganti X-nya dengan 30. Jadi F20, jadi ini tadi 64,529 ditambah dengan 0,5608 ini, kita kali dengan 30. Dan kita dapatkan nilai 30-nya adalah 81,356 sekian-sekian. Dan di sini juga kita mempunyai tabel. Ini ada tabel X variabel residual, X variabel 1 residual plot, dan juga X variabel 1 line fit plot. Nah, jadi untuk data yang dari Excel ini lumayan lengkap ya, teman-teman. Jadi jika kita ingin mencari menggunakannya itu juga bisa, tapi untuk menggunakan Excel ini, dia datanya yang kita dapatkan itu adalah lebih lengkap. Kita lanjut untuk soal nomor 2, 11.2. Jadi di sini tuh ada nilai ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini adalah variabel X dan juga nilai ujian akhirnya itu adalah variabel Y. Jadi ada nilai dari 9 siswa, untuk variabel X itu ada nilai mid semester, dan untuk variabel Y-nya itu ada nilai final ujian akhirnya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat linear regresi dan juga untuk grade of 85 ya. Oke, kita masukkan lagi ke dalam Excel-nya. Nah, di sini saya telah masukkan nih variabel X dan juga variabel Y-nya seperti ini. Dan juga, nah di sini kita dapatkan data observasinya ada 9, dan juga ini intercept atau B0-nya kita dapatkan 12,0623, dan juga variabel B1-nya, X variabel 1 atau variabel atau B1-nya itu 0,777 sekian. Nah, untuk residual output-nya kita dapatkan dia prediksinya. Di sini tadi seperti yang sudah saya bilang, ya prediksi didapatkan dari B0 ditambah B1X. Jadi seperti ini ya, kita cara menuliskannya. 12,0623 ditambah 0,777 dikali dengan X. Nah, seperti ini. Kita masukkan X-nya tadi berapa, dan didapatkan ya prediksinya seperti ini. Dan juga residual atau Y errornya itu didapatkan dari nilai Y dikurang dengan Y estimasi tadi atau Y prediksi ini tadi. Jadi kita dapatkan masing-masing Y errornya sampai data ke-9 itu seperti ini. Selanjutnya tadi yang ditanyakan itu adalah Y85, itu jadi kita cari Y85-nya itu didapatkan Y prediksinya itu adalah 85,1136 sekian-sekian. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal ketiga, yaitu 11.3. The amount of a chemical compound Y that dissolved in 100 gram of water and various temperature X were recorded as follow. Nah, jadi di soal ini kita disuruh untuk mencari ada banyak senyawa kimia dalam 100 gram air dan dicatat dalam berbagai suhu. Jadi yang variabel X ini adalah suhunya, dan variabel Y ini adalah banyak senyawa kimianya ya dalam gram. Oke, kita masukkan datanya tadi ke dalam ini. Kita masukkan datanya ke dalam Excel-nya. Jika saya masukkan seperti ini, jadi kita bagi menjadi 3 begini ya, tapi sebenarnya sama saja kok. Jadi ini adalah variabel X-nya, ini adalah variabel Y-nya. Nilai X dan Y-nya. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai B0-nya atau intercept-nya ini sebagai B0 yaitu 5,825 sekian-sekian, dan juga X variabel atau B1-nya itu 0,5676 sekian-sekian. Nah, setelah itu kita dapatkan Y prediksinya dengan rumusan tadi sama B0 ditambah B1X. Nah, di sini kita masukkan tadi ya nilai B0 dan B1-nya itu seperti ini ya. 5,8253 ditambah 0,5676 dikalikan dengan X. Nah, tadi kita di sini diminta untuk mencari Y50. Berarti kita masukkan ini tadi 5,625 ditambah dengan 0,576 atau B0 ditambah B1 kita kalikan dengan 50.
dan didapatkan Y50-nya itu adalah 34,2063 sekian-sekian berdasarkan dari soal yang ditanyakan tadi. Dan di sini kita juga dapatkan X variable residual plot dan juga X variable 1 line fit plotnya. Oke, kita lanjut ke nomor 11.4. Langsung saja ya saya bacakan untuk masuk dari soal ini. Jadi nomor 4 ini adalah menjelaskan tentang hubungan antara tekanan dan pembacaan skala yang sesuai untuk tujuan kalibrasi. Nah, di sini itu adalah nilai tekanannya, dan juga ini untuk pembacaan skalanya sesuai dengan tujuan kalibrasi. Nah, kita telah memiliki nilai variabel X dan variabel Y-nya. Langsung kita masukkan ke Excel. Nah, di sini sudah saya masukkan ya nilainya. Ini adalah nilai X-nya, variabel X-nya seperti ini, dan variabel Y-nya seperti ini. Setelah saya masukkan, kita mendapatkan tadi data observasinya itu ada 10 data, dan kita dapatkan nilai B0-nya sama dengan minus 1,7. Dan juga X variabel atau B1-nya itu 1,81. Nah, setelah kita dapatkan seperti itu, kita dapatkan lagi ini tadi Y prediksinya dengan rumus B0 ditambah B1X, di mana di sini kita masukkannya B0-nya itu adalah min 1,7 ditambah 1,81 dikali dengan X. Nah, di sini kita dapatkan error deh ya. Oke, jadi di sini kita dapatkan setelah itu di soal tadi kita ditanyakan Y prediksi. Nah, Y prediksi di soal tadi itu diminta dengan rumus 54 dikurang B0 dibagi B1. Oke, kita cari seperti ini. Carinya tadi 54 dikurang dengan B0. B0-nya ini kan E19 ini dibagi dengan B1-nya. E20-nya ini kita dapatkan hasil hasil X prediksinya itu 30,773 sekian-sekian. Dan selain itu di sebelah sini juga ada X variable 1 residual plot dan juga X variable 1 line fit plot. Kita dapatkan juga di situ. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal 11.5. Nah, inti dari soal ini adalah menanyakan tentang jadi ada sebuah studi untuk menentukan jumlah gula yang dikompresi dalam proses tertentu pada berbagai suhu. Nah, jadi di sini ada suhu, variabel X ini adalah suhunya, dan juga variabel Y ini adalah konversi gulanya. Jadi converted sugar atau gula yang dikompresi. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam Excel-nya 11.5. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya dan nilai Y yang tadi sudah saya salin ke dalam Excel-nya, dan kita dapatkan data observasinya itu sebanyak 11 data, dan juga kita dapatkan nilai B0-nya atau intercept-nya ini, nilai B0 itu sebesar 6,4136 sekian-sekian, dan juga variabel X variabel 1 atau B1-nya itu 1,8909 sekian-sekian. Nah, di sini juga kita dapatkan Y prediksinya, itu dengan B0 ditambah B1X, dan juga Y errornya dengan cara mengurangkan dari nilai Y dikurang dengan Y prediksi ini. Nah, untuk Y prediksinya itu tadi berarti kalau B0 ditambah B1X berarti 6,4136 sekian-sekian ditambah dengan 1,8090 sekian-sekian dikali dengan X. Seperti itu ya. Nah, setelah itu di soal tadi ditanyakan ketika dianya itu X-nya 1,75. Jadi kita cari Y 1,75 dengan rumus seperti ini tadi, kita masukkan X-nya, kita ganti dengan 1,75. Jadi seperti ini. 6,4136 sekian-sekian ditambah dengan 1,809 sekian-sekian kita kali dengan 1,75. Dapatkan Y 1,75-nya itu 9,579 sekian-sekian. Nah, selanjutnya kita juga dapatkan tabel ini X variable 1 residual plot dan juga X variable 1 line fit plot.
Oke, kita lanjut ke soal 11.6. Inti dari soal 11.6 ini adalah sebuah uji jenis tegangan logam tertentu yang berhubungan dengan sebuah tekanan geser. Nah, jadi ini adalah uji tegangan logam dan ini adalah uji tahanan gesernya, shear resistannya. Jadi variabel X-nya itu adalah uji tegangan logam dan juga variabel Y-nya itu adalah uji tahanan gesernya. Seperti ini, dan kita diminta untuk mencari regresinya, nih B0 ditambah B1X, dan juga estimate pada saat 24,5 ya. Jadi X-nya 24,5. Oke, kita masukkan lagi ke dalam Excel-nya, data 11.6 ya. Soal 11.6 sudah saya salin tadi, saya copy paste data X dan Y-nya. Seperti ini didapatkan, dan juga kita dapatkan data observasinya itu ada 12 data. Nah, di sini kita dapatkan lagi nilai B0-nya 42,5818 sekian-sekian, dan juga nilai B1-nya minus 0,686077 sekian-sekian. Nah, di sini kita dapatkan juga residual output-nya, Y prediksinya kita dapatkan sekian, Y prediksi tadi kita dapatkan dengan B0 ditambah B1X, berarti 42,5818 sekian ditambah minus 0,6860 sekian kita kalikan dengan X. Nah, di sini tadi kita diminta untuk kita ganti X-nya ini dengan 24,5. Jadi Y 24,5 kita masukkan di sini, ini rumusnya tadi, E19 ditambah E20 atau B0 ditambah B1 kita kali dengan 24,5. Hasilnya adalah 25,7729 sekian-sekian. Dan ini adalah tabelnya, ini X variabel 1 residual plotnya, dan juga line fit plotnya. X variabel 1 line fit plot. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal 11.7. Nah, soal 11.7 ini membicarakan tentang data yang diambil oleh Daniel N. Wood tahun 1971. Data by Daniel N. Wood, published in 1971. Nah, di sini diketahui variabel Y itu adalah kandungan asam titrasi, dan variabel X-nya itu adalah kandungan asam organik. Jadi, setelah kita tahu variabel X dan Y-nya, jadi Y-nya tadi adalah kandungan asam titrasi dan X-nya adalah kandungan asam organik. Nah, di sini kita diminta untuk regression line plot dan juga regression simple linearnya dan juga oke. Jadi kita langsung aja masukkan 11.7, data 11.7 seperti ini. Ini kita dapatkan nilai X dan nilai Y-nya, sudah saya salin ke dalam Excel, dan kita dapatkan data observasinya, atau juga datanya itu adalah 10 data. Nah, di sini kita dapatkan juga nilai B0-nya, 31,7086 sekian-sekian, dan nilai B1-nya 0,35 sekian-sekian. Nah, di sini kita dapatkan lagi residual output-nya, yaitu Y prediksinya. Y prediksinya itu berarti B0 ditambah B1X berarti 31,7086 sekian-sekian ya. Kita tambah dengan B0-nya, B1-nya 0,3532 sekian-sekian kita kalikan dengan X. Jadi di sini kita langsung masuk. Untuk bisa mendapatkan Y prediksinya dengan rumus seperti ini, kita kalikan dengan nilai X. Jadi ini masing-masing nilai X-nya didapatkan nilai Y prediksinya sebanyak 10 data juga. Dan di sini ada nilai residual, yaitu Y error-nya. Seperti tadi rumusnya adalah Y dikurang dengan Y prediksi ini tadi. Jadi nilai Y yang di sini, nilai Y yang 766266 ini, yang ini, nilai Y ini kita kurangkan dengan nilai Y prediksinya. Kita kurangkan dan kita dapatkan hasil Y error-nya seperti ini, atau nilai residualnya seperti itu. Dan ini ada tabel
X variable 1 residual plotnya seperti itu, dan juga X variable 1 line fit plotnya seperti itu. Kita lanjut ke soal 11.8. Soal ini membicarakan tentang tes matematika mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi di sini ada nilai tes matematika dari mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Di sini kita lihat, nah ini ada nilai tesnya, dan ini juga ada course grade-nya atau grade-nya gitu ya. Nah, di sini ini untuk variabel X-nya, dan ini untuk variabel Y-nya. Langsung saja ya kita masukkan ke Excel-nya. Di sini saya sudah mempunyai datanya di Excel, sudah kita salin tadi. Nah, kita dapatkan data X dan Y-nya seperti ini. Jadi kita ketahui bahwa data tersebut berjumlah 20 data. Observation datanya adalah 20. Dan kita dapatkan tadi, biasa dari awal tadi kita mencari B0 dan juga B1. Jadi B0-nya adalah 32,559 sekian-sekian, dan juga B1-nya 0,4710 sekian-sekian. Sudah kita dapatkan B0 dan B1-nya, kita berlanjut ke residual output-nya. Di sini ada Y prediksi. Y prediksi tadi rumusnya adalah seperti biasa B0 ditambah B1X. Kita masukkan B0-nya ada 32,5059, kita tambah dengan B1-nya 0,4710 sekian-sekiannya, kita kalikan dengan X. Nah, setelah kita kalikan dengan X begini, kita dapatkan Y prediksinya, yaitu seperti ini. Jadi Y prediksi ini didapatkan dari B0 ditambah B1, kita kalikan dengan nilai X yang di atas tadi. Jadi dikalikan masing-masing, dan kita dapatkan Y prediksinya. Dan juga residual atau Y error didapatkan dari Y dikurang Y estimasinya atau Y prediksinya tadi. Jadi nilai Y yang ini kita kurangkan dengan nilai Y prediksinya. Didapatkanlah residualnya atau Y errornya seperti ini. Dari atas ke bawahnya nilainya dengan menggunakan rumusan tadi. Setelah itu kita dapatkan pula tabelnya ini, X variable 1 residual plot, dan juga X variable 1 line fit plotnya. Kita lanjut ke soal 11.9. 11.9 ini membicarakan tentang sebuah studi oleh pedagang eceran mengenai hubungan antara pengeluaran iklan mingguan dan juga penjualannya. Jadi di sini ada pengeluaran iklan mingguan. Jadi pedagang ini punya pengeluaran iklan mingguan dan juga penjualannya. Jadi apa sih hubungannya gitu? Nah, ini ada yang iklannya tadi kita jadikan variabel X, dan juga penjualannya kita jadikan variabel Y. Nah, di sini kita juga diminta untuk estimate asterisking, berarti saat X-nya ya, X-nya sama dengan 35, berarti Y 35. Nanti kita masukkan ke Excel-nya. 11.9. Oke. Nah, ini datanya yang telah saya masukkan ke dalam Excel. Ini data X-nya, ini data Y-nya. Dapatkan data observasi atau data yang kita gunakan ini adalah sebanyak 12 data atau N-nya ya. Nah, kita dapatkan lagi nilai B0-nya, yaitu 343,7055 sekian-sekian, dan juga nilai variabel X variabel 1 atau B1-nya 3,2208 sekian-sekian. Setelah kita dapatkan nilai B0 dan juga nilai B1-nya, kita lihat lagi residual output-nya. Nah, ini ada Y prediksi. Y prediksi tadi didapatkan dengan B0 ditambah B1X. Berarti B0-nya 3437055 ditambah dengan 32208 sekian-sekian, kita kalikan dengan X. Nah, kita dapatkanlah begini untuk B0 tambah B1X-nya untuk mendapatkan Y prediksi. Setelah kita dapatkan Y prediksi, kita dapatkan pula Y error-nya. Y error ini didapatkan dari Y dikurang dengan Y prediksi. Y yang ada di sini, data Y-nya,
kita kurangkan dengan Y prediksi, didapatkanlah Y error atau residualnya. Di soal tadi kita diminta untuk mencari saat X-nya 35. Berarti Y 35, kita ganti tadi nih, X yang ini kita ganti dengan 35. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ini B1 ditambah B2 dikali 35. Hasilnya adalah 456,43401. Seperti itu. Dan ini kita dapatkan pula X variabel 1 residual plotnya seperti ini, dan juga X variabel 1 line fit plotnya seperti ini. Lanjut, 11.10. 11.10 ini adalah membahas tentang sebuah data harga jual Z dari merek tertentu dan model mobil bekas W tahun. Nah, jadi di sini ada W tahun dan juga ada variabel X-nya ini merek tertentu dan model mobil bekas. Oke, kita punya data seperti ini, akan kita masukkan ke dalam Excel. Sudah kita masukkan ya ke dalam Excel-nya. Uh, 11.10 ya. Oke, nah ini dia datanya. Ini data X-nya, ini data Y-nya. Kita dapatkan data observasinya, atau data yang kita hitung itu sebanyak 6 data. Nah, setelah itu kita dapatkan pula nilai B0-nya, 6451, sekian-sekian, dan juga B1-nya minus 3,13,214 sekian-sekian. Nah, kita dapatkan residual output atau di sini ada Y prediksi. Y prediksi tadi dapatkan dari B0 ditambah B1 X. Berarti 6451.309 sekian-sekian ditambah dengan minus 313,21 sekian-sekian dikali dengan X. Nah, sudah kita dapatkan seperti ini. Kita dapatkan Y prediksinya, itu kita ganti saja nilai X-nya. Jadi, X-nya kita gantikan dengan nilai X yang di sini, kita dapatkan Y prediksinya, itu segini. Dan juga nilai residual atau Y errornya, yaitu rumusnya Y dikurang Y prediksi. Jadi nilai Y yang ada di sini, kita kurangkan dengan nilai Y prediksi yang ada di sini. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dan juga di sini ada X variabel 1 residual plot dan juga X variabel 1 line fit plotnya. Seperti ini ya. Lanjut ke 11.11. 11.11 ini adalah sebuah soal yang membahas tentang gaya dorong mesin. Jadi variabel Y-nya ini adalah gaya dorong mesin, dan juga variabel X-nya itu adalah fungsi suhu buang. Jadi X ini adalah fungsi suhu ya, ini kan suhu nih, derajat Fahrenheit, fungsi suhu buang, dan juga Y-nya itu adalah gaya dorong mesin. Nah, setelah itu kita diminta untuk plot, dan juga berarti saat X sama dengan 65 derajat Celcius ya, jadi Y65 akan kita cari juga. Oke, 11.11. Nah, di sini adalah datanya. Kita dapatkan tadi data X-nya seperti ini, dan juga ini data Y-nya dari soal tadi seperti ini. Kita dapatkan jumlahnya, maksud apa, data observasinya itu ada 9, dan yang paling penting di sini adalah nilai B0-nya. B0-nya dan B1-nya. B0-nya minus 1847, sekian-sekian, dan B1-nya 3,6528 sekian-sekian. Kita dapatkan pula residual plotnya. Residual plot itu ada Y prediksi tadi dari B0 ditambah B1X. B0-nya minus 1847,63 ditambah 3,6528 dikali dengan X. Nah, seperti ini. Aduh, error lagi, salah dia ya. Berarti ini adalah Y prediksinya tadi. Dengan rumus yang tadi, B0 tambah B1, X. Nah, di sini juga kita dapatkan Y residualnya ya, atau Y errornya. Y errornya itu yaitu didapatkan dari Y dikurang Y prediksi. Jadi nilai Y yang ini dikurang dengan Y prediksinya.
Kita dapatkan Y errornya seperti ini. Dan kita dapatkan juga X variabel 1 residual plot dan juga X variabel 1 line fit plotnya. Tadi di sini itu 11 titik berapa tadi? 11 titik. Oh, saya salah ya tadi. Itu kan tadi itu tadi 11 titik 11 ya. 11 titik 11 itu berarti yang ini. Oke, salah. Berarti dia tidak diminta apa-apa ya, cuma plot data aja sama regresinya. Oke, kita lanjut ke 11.12. Nah, 11.12. Oh, yang 11.11 tadi, ya benar. Daya dorong mesin dan juga fungsi suhu buang. Untuk 11.12 itu membahas tentang studi tentang pengaruh suhu lingkungan X, jadi suhu lingkungan ini adalah X, dan juga terhadap daya listrik yang dikonsumsi oleh pabrik kimia. Nah, jadi yang variabel Y-nya ini adalah daya listrik yang dikonsumsi oleh pabrik kimia, dan nilai X-nya ini adalah suhu lingkungan. Apa sih pengaruhnya nih antara suhu lingkungan dan juga daya listrik yang dikonsumsi oleh pabrik kimia? Ini variabel X dan Y-nya kita masukkan ke Excel-nya. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Didapatkan data observasinya itu ada 8, dan juga B0-nya ini adalah 2,18,254 sekian-sekian, dan B1-nya 1,3839 sekian-sekian. Residual plot, ia prediksi seperti biasa B0 ditambah B1X, berarti 218.254 sekian-sekian ditambah dengan 138.39 dikali dengan X. Nah, dan di sini di soal tadi diminta ada X65 nih di sini dimintanya. Kita cari Y65 dan kita ganti nilai X yang tadi dengan 65. Nah, ini kita masukkan ya B0-nya. E19 di sini dulu nilai B0 dan juga E20-nya ada nilai B1. Kita kali dengan 65. Nah, didapatkan hasilnya Y65 itu adalah 308,21118. Lanjut ke soal terakhir, 11.13. A study of bla bla bla. Nah, intinya soal ini membahas tentang studi jumlah curah hujan dan jumlah polusi udara. Nah, jadi yang variabel X-nya ini adalah jumlah curah hujan, dan variabel Y-nya itu adalah jumlah polusi udara. Setelah kita dapatkan, kita masukkan ke Excel lagi. Kita bawa ke Excel 11.13. Nah, datanya seperti ini. Ini variabel X, ini variabel Y. Di sini kita dapatkan nilai observasinya itu, data observasinya ada 9 data, dan saya lupa nulis nih. Ini adalah B0 dan ini adalah B1-nya. Nah, di sini B0-nya itu adalah 1,53,175 sekian-sekian, dan juga B1-nya minus 6,3239 sekian-sekian. Kita masukin ya. 153.175 ditambah tadi B0 ditambah B1 minus 6,323 sekian-sekian, kita kali dengan X. Ini untuk mendapatkan Y prediksi. Y prediksi didapatkan dari B0 ditambah B1 dikali X. Kita dapatkan Y prediksinya seperti biasa, dan juga ada residual atau Y errornya. Y errornya didapatkan dari Y dikurang dengan Y prediksinya. Jadi di sini ada nilai Y, kita kurangkan dengan Y prediksi yang sudah kita dapatkan dari rumus B0 ditambah B1 dikali X. Nah, di soal tadi diminta untuk X-nya ini 4,8 unit. Kita gantilah ya. X-nya ini 4,8. Kita dapatkan tadi, ini B0 tambah B1 dikali 4,8. Hasilnya Y48-nya 1,22,8203531.
Dan di sini ada juga X variable 1 residual plot dan juga X variable 1 line fit plotnya. Oke, sekiannya. Berarti udah selesai bahasnya untuk di Excel-nya. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang bingung nih. Itu kan untuk berdasarkan Excel ya. Itu adalah cara otomatis nih, otomatis dari Excel supaya kita bisa lebih mengerjakan itu bisa lebih cepat dan juga bisa lebih efektif. Dan hasilnya itu teliti gitu, lebih teliti untuk dengan menggunakan Excel. Nah, kalau kita mau menghitung secara manual, nah ini rumusnya. Ini rumus B1, ini rumus B0-nya. Dan ini juga nih ada dicontohin. Ini B1-nya begini, terus juga B0-nya begitu, kita dapatkan. Nah, ini Y-nya nih, Y prediksi nih. Nih, hasil dari B0 tambah B1 nih kan 3,8296 ditambah 0,9636 baru dikali dengan X. X itu adalah variabel X-nya kan. Ini untuk cara manual. Karena kita punya Excel, jadi kita bisa menggunakan Excel untuk supaya lebih praktis. Gitu. Yang penting kita tetap tahu cara manualnya seperti apa, dan juga kita bisa mengerjakan dengan Excel supaya lebih mudah. Oke, sekian dari pemaparan saya mengenai regresi linear, analisis regresi linear untuk berdasarkan soal dari buku Walpole. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.